Ya, Bu Ena, alhamdulillah kita sudah dalam proses pembelajaran yang baik ya. Kira-kira lagi gimana kabar Bu Ena nih di keluarganya Alhamdulillah, gitu? iya Pak. Kemarin si adiknya udah ini, udah Alhamdulillah sembuh. udah sehat sekarang. Bapak gimana keluarga? Ya, alhamdulillah ya. Walaupun nanti si kecil lagi sakit demam, lagi musimnya ya. Iya benar cuaca juga kan ya. Itu tentang ini praktikan kita ada masalah nggak? Alhamdulillah tadi sudah melakukan pengajaran di sekolah tadi di kelas ya. Oh iya, tadi saya lewat kelas itu ada si Anissa nih yang lagi praktek ngajar. Iya Sekilas betul. saya bagus itu, Iya lumayan. saya juga tadi lihat sekilas juga memang sudah bisa menguasai. Kebetulan Nisa sok dulu ini ada DPL kita. Ya, silakan duduk. Oh, ya Anissa selamat ya. Tadi pas saya lihat di ruang kelas ya, pas saya lewat di ruang kelas itu, kamu sudah menyelesaikan sesi pembelajaran dengan baik. Terus gimana nih sekarang perasaannya setelah mengajar? Sebelumnya terima kasih Pak. Awalnya tuh saya gugup sekali ya Pak ya, terutama saat membuka pembelajaran. Tapi setelah siswa mulai aktif berdiskusi, saya lebih percaya diri. Tapi hanya saja ada beberapa siswa yang pasif dalam berdiskusi kelompok tadi. Itu bagus, kamu sudah peka terhadap situasi kelas. Kira-kira menurut kamu kenapa sebagian siswa masih kurang aktif di dalam kelas? Mungkin Bu ya, karena pertanyaan yang saya berikan kepada mereka terlalu sulit, jadi mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahaminya. Mungkin seperti itu Bu. Syukurlah kalau kamu sudah bisa mengenal kekurangan kamu, karena hal itu satu hal yang penting bagi seorang guru. Iya, saya sepakat tuh karena seorang guru itu harus tahu apa nih kelemahan dan kelebihannya, terutama bagaimana si calon guru ini ya, si praktikan ini dalam diri mahasiswa Anissa bisa mengenali nih kekurangan apa yang Anda rasakan dan Anda temukan dalam pembelajaran. Oh iya, ini kita akan ini hal penting dalam refleksi itu Anissa perlu dipelajari dalam deep learning atau dalam pembelajaran mendalam. Kita ini sebagai guru tidak hanya fokus pada apa yang diajarkan, tapi bagaimana siswa itu bisa memahami makna dari pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira coba Nisa pikirkan ya. Bagaimana caranya Nisa bisa membantu siswa Nisa memahami konsep itu lebih bermakna dalam pembelajaran. Mungkin saya bisa memberikan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Misalnya saat membahas teks argumentasi, saya bisa memahami topik yang mereka memakai topik yang mereka alami dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu bagus. Itu salah satu strategi penting dalam pembelajaran mendalam. Mengaitkan konsep dengan konteks, siswa akan lebih mudah memahami kalau materinya terasa nyata dan relevan dalam kehidupan mereka. Ya, sepakat sih Bu Ena ya. Jadi ketika si guru itu menghubungkan relevansinya, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa, itu akan lebih bondingnya dekat tuh. Jadi materi-materi yang dirasakan oleh siswa itu relate dengan kehidupan mereka. Namun ada juga nih, jangan lupa untuk memberikan kesempatan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Nanti Nisa misalnya bisa saja memberikan pertanyaan pada siswa tersebut, apa nih hal baru yang kamu pahami hari ini setelah ikut pelajaran Nisa misalkan. Atau bisa juga memberikan pertanyaan kepada muridnya, bagaimana materi ini bisa berguna dalam kehidupan kamu gitu. Mungkin tuh bisa dicoba ya di refleksinya. Ya, mungkin Saya nanti juga- saya coba. Saya juga apresiasi karena kamu udah menggunakan metode diskusi. Itu langkah bagus untuk melatih kerjasama dan berpikir kritis. Tapi perlu diperhatikan pembagian peran di dalam kelompok supaya semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Oh, mungkin seperti ini ya Bu ya. Jadi saya bisa buat peran seperti ketua kelompok, terus pencatat dan penyaji supaya tidak ada yang siswa yang hanya diam gitu ya Bu ya. Ya itu penting ketika Nisa nanti membagi siapa misalkan si ketua kelompoknya, siapa si anggotanya, siapa si pencatat, penyaji. Tapi ada hal yang harus Nisa lakukan juga, yaitu membuat rubrik penilaian. Ya kan? Kamu bisa membuat rubrik penilaian berbasis pembelajaran mendalam.
Ya, misalnya apa ya? Menilai sejauh mana siswa bisa menganalisis, menghubungkan konsep dengan konteks tadi dan merefleksikannya di dalam pembelajaran tersebut. Iya, baik Pak. Terima kasih atas saran dan masukannya. Nanti saya akan revisi RPP-nya dan tambahkan rubrik penilaiannya. Dan juga saya akan meminta tolong kepada Bapak atau Ibu untuk memberikan pendapat sebelum saya mengajar di kelas nantinya. Oke, kami senang melihat semangat kamu Anissa. Menjadi guru itu bukan hanya tentang mengajar saja, tapi juga terus belajar dari setiap pengalaman yang kita alami di kelas. Betul tuh, ya kan? Mentoring ini kan bukan proses menilai. Kita nggak menjatuhkan satu pihak dengan pihak yang lain, tetapi sebagai pendidik, baik itu misalkan Bu Ena sebagai guru pamong, terus Nisa juga sebagai mahasiswanya, dan saya Adik Sudirman sebagai DPL-nya, ya kita saling berkolaborasi, kita tumbuh bersama lewat refleksi ini. Jadi gitu poinnya ya. Baik, terima kasih Pak Ade, Bu Ena. Saya belajar banyak hari ini, terutama tentang bagaimana menerapkan prinsip pembelajaran mendalam secara nyata di dalam kelas. Iya. Oh iya Nisa, jangan lupa juga sampaikan ke teman-teman terkait tugas yang saya berikan untuk misalnya bahan-bahan ajar terkait yang deep learning, ataupun ada kesulitan saat mengajar di dalam kelas, bisa disampaikan saja kepada saya, jangan sungkan-sungkan, saya terbuka. Jadi nanti sampaikan saja kepada teman-teman ya. Baik Ibu, Pak, saya izin pamit dulu, nanti saya sampaikan kepada teman-teman saya. Terima kasih untuk hari ini. Ya, semangat ya. Ya, Bapak. Hati-hati.